Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Istiqomah dari kelompok 3 serta teman-teman saya Clara Nisa Antonia Salsabila, Ginaya Arafah, Farhan Faizal Pratama, dan juga Davis Aulia Fas. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Syiah. Jadi di materi Syiah ini ada 5 pembahasan, yaitu pengertian, sejarah, pemikiran, sekte, dan juga relevansi Syiah di era milenial. Yang pertama yaitu pengertian aliran Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu, atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayyu yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Syiah dalam bahasa Arab, Syiah dan bahasa Persia Syiah ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i, menunjukkan kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Secara terminologi, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi, Syiah adalah orang-orang atau para pengikut Ali. Ya, selanjutnya saya Ginaya Arafah, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya aliran Syiah. Ada beberapa sumber yang menganggap bahwa aliran Syiah itu lahir pada saat setelah Nabi Muhammad SAW wafat, di mana ada sekelompok orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah yang pertama. Tetapi pada kenyataannya, urutan khalifah pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pendapat selanjutnya adalah yang menganggap Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang berakhir dengan terbunuhnya atau kematian Utsman bin Affan. Dan ada tuntutan umat agar Ali bin Abi Thalib segera atau bersedia dibaiat sebagai Khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tampaknya pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah Ali dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai peristiwa at-tahkim atau arbitrase. Akibat kegagalan itu terbentuklah dua golongan atau dua aliran, yaitu Khawarij, alirannya keluar dari pasukan Ali, sedangkan Syiah adalah aliran pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Syiah Ali yang muncul pertama kali pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib bisa disebut sebagai pengikut setia khalifah yang sah pada saat itu melawan pihak Muawiyah dan hanya bersifat kulturan, bukan bercorak bukan bercorak akidah seperti yang dikenal pada masa sesudahnya hingga sekarang. Sebab kelompok setia Syiah Ali yang terdiri dari sebagian sahabat Rasulullah dan sebagian besar tabi'in pada saat itu tidak ada yang berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dan lebih berhak atas kekhalifahan setelah Rasul daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri saat menjadi khalifah menegaskan dari atas mimbar Masjid Kufah ketika berkhutbah bahwa sebaik-baik umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang ketiga, pemikiran-pemikiran aliran Syiah. Pertama adalah Tauhid. Dalam prinsip Al-Tauhid atau keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan, bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna. Mutlak al-kamal wal kamal al-mutlak. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dari segala sisi, ilmu, kekuasaan, keabadian, dan sebagainya. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena keduanya terbatas, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Syiah meyakini bahwa Allah Maha Esa. Yang dimaksud Esa dalam zat ialah bahwa tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menandinginya,
dan tidak ada yang menyamainya. Syiah juga meyakini bahwa hanya Allah yang boleh disembah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kemudian ada al-adl. Dalam prinsip al-adl atau kemahaadilan Tuhan, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat zalim atau berbuat sesuatu yang dianggap jelek oleh akal sehat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa manusia tidak terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya. Ia melakukannya atas pilihannya sendiri karena Allah telah memberikannya kebebasan kepadanya dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian ada al-nubuwah. Dalam prinsip nubuwah atau kenabian, Syiah meyakini bahwa tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul ialah untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Syiah meyakini bahwa semua nabi maksum, terpelihara dari perbuatan salah, keliru, dan dosa, baik sebelum masa kenabian maupun sesudahnya. Syiah juga meyakini bahwa para nabi dibekali oleh Allah dengan mukjizat dan kemampuan mengerjakan perkara-perkara luar biasa dengan izin Allah. Selanjutnya ada al-ma'ad. Dalam prinsip al-ma'ad atau hari akhir, Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dilakukan hisab atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Syiah juga meyakini bahwa pada hari kiamat nanti setiap orang akan menerima buku catatan amalnya masing-masing. Syiah meyakini bahwa di akhirat nanti akan ada timbangan amal dan jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka yang akan dilalui oleh setiap orang. Syiah meyakini bahwa para nabi, imam maksum dan wali-wali Allah akan memberi syafaat kepada sebagian pendosa dengan izin Allah. Syiah meyakini bahwa di antara alam dunia dan alam akhirat ada alam ketiga yang disebut dengan alam barzakh, yaitu alam di mana ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari kiamat. Yang terakhir al-imamah. Dalam prinsip al-imamah atau kepemimpinan, Syiah meyakini bahwa kebijakan Allah al-hikmah al-ilahiyah menuntut perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya seorang rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Selain itu, untuk menerangkan kebutuhan-kebutuhan zaman dan menyeru umat manusia ke jalan serta pelaksanaan ajaran para nabi. Syiah meyakini bahwa imamah bukan sekadar jabatan politik atau kekuasaan formal, tetapi sekaligus sebagai jembatan spiritual yang sangat tinggi. Selain menyelenggarakan pemerintahan Islam, imam bertanggung jawab membimbing umat manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Syiah juga meyakini bahwa seorang imam wajib bersifat maksum, terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan. Sekte-sekte aliran Syiah. Yang pertama, Syiah Al-Kaisaniyah. Penganut aliran Kaisaniyah ini adalah penganut Al-Mukhtar Ibnu Ubaid Al-Saqo. Aliran ini mempunyai keyakinan ketidaktuhanan para imam dari Ahlul Bait, sebagaimana yang dianut aliran Sabaiyah. Namun didasarkan atas paham bahwa seseorang imam adalah pribadi yang suci dan wajib dipatuhi, mereka percaya sepenuhnya akan kemampuan pengetahuannya dan keterpeliharaannya dari dosa karena ia merupakan simbol dari ilmu ilahi. Para penganut aliran Kaisaniyah juga berkeyakinan adanya doktrin bada, yaitu keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya selain dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintah suatu perbuatan kemudian memerintahkan sebaliknya. Yang kedua, Syiah Az-Zaidiyah. Syiah Az-Zaidiyah yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah merupakan sekte Syiah yang moderat. Syiah Zaidiyah beriktikad bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar kalau mati sebelum bertobat, ia kafir dan kekal di dalam neraka. Yang selanjutnya adalah Syiah Sabaiyah,
Istilah Syiah Sabaiyah atau Syiah 7 itu memberikan pengertian bahwa sekte Syiah Sabaiyah hanya mengikuti 7 imam, yaitu Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, dan Ismail bin Shadiq. Syiah Sabaiyah disebut juga Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah beranggapan bahwa Ali hingga Ismail bin Ja'far As-Shadiq yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Syiah ini banyak tersebar di Pakistan. Syiah Sabaiyah adalah Syiah pengikut Abdullah bin Saba. Golongan Syiah Sabaiyah ini termasuk golongan Syiah yang gulat, artinya Syiah yang berlebihan. Selanjutnya adalah Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 atau juga disebut Syiah Imamiyah. Dinamakan Syiah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dan dalam arti pemimpin religio-politik, yakni Ali berhak menjadi khalifah bukan karena kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi juga karena ia telah ditunjuk nas dan pantas menjadi khalifah pewaris pemimpin Nabi Muhammad SAW. Kelompok-kelompok Syiah yang berada di dunia Islam seperti Iran, Irak, Suriah, dan negara Islam lainnya adalah golongan yang membawa nama Syiah Imamiyah. Yang terakhir adalah Syiah Ghulat. Istilah Ghulat berasal dari kata ghala yaghlu yang artinya bertambah dan naik. Ghala bi'atin artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah Ghulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Syiah ekstrim atau Ghulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan dan ada yang mengangkat derajat kenabian. Mereka ada yang beranggapan bahwa imam-imam mereka memiliki unsur-unsur ketuhanan. Selain itu, mereka mengembangkan doktrin-doktrin ekstrim lainnya seperti tanasuh, bada, raja'ah, tasbih, hulul, dan ghaibah. Relevansi Syiah di era milenial. Relevansi aliran Syiah di era milenial ini masih dapat eksis, melihat bahwa aliran Syiah ini adalah aliran yang besar di dunia. Di setiap negara aliran ini masih berkembang dengan pesat, seperti di Pakistan, Indonesia, dan Iran. Syiah berkembang dan banyak pengikutnya. Dan fakta menunjukkan bahwa komunitas Syiah ada di seluruh dunia Islam dan tak ada satupun negara Islam yang memfatwakan Syiah sebagai aliran sesat, apalagi kafir. Dan di luar Islam, kaum Syiah tak pernah dianggap bukan bagian dari kaum muslim, sebagaimana terbukti dari kekuasaan mereka untuk melakukan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Mazhab Islam Syiah telah dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari tubuh umat Islam. Dalam berbagai deklarasi ulama muslim dunia seperti deklarasi Aman, deklarasi Mekah, dan fatwa Al-Azhar Al-Syarif. Dan fakta selanjutnya adalah bahwa Syiah telah ada sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Hal ini telah diakui para sejarawan nasional dalam berbagai buku sejarah nasional Indonesia. Sejumlah tradisi Syiah seperti tabut, tari saman, dan surau merupakan bagian integral dari budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok Syiah, kelompok 3. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.